Shalom. Kami mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat GKSI Bethlehem yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kemenangan bagi setiap kami oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami terus akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami. Menjadikan setiap kami umat yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. 1, 2, 1, 2, 3, sing. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah.
your sting, conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Hallelujah, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified, forever glorified. King Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. Everybody say, resurrected one, keep shining, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Hallelujah, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, King Jesus is alive. Forever glorified, forever glorified. He's risen, King Jesus, King Jesus is alive. He's alive. Everybody say, same power, that cast the enemy. Same power, the same power live in me. Same power, that cast the enemy. Same power, the same power live in me. Risen, He's risen, forever glorified. Everybody say, risen, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Risen, He's risen. King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, King Jesus is alive. Hallelujah, hallelujah. King Jesus is alive. Tuhan Yesus sudah bangkit dan kuasa kebangkitannya ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Padaku berikan kuasa menaklukan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku.
Yesus bangkit, maka ada hari esok. Tuhan Yesus bangkit, maka ada pengharapan. Tuhan Yesus bangkit, maka ada kemenangan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Ada hari esok. Haleluya. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kami takkan gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua bertepuk tangan bagi Raja kita. Ya. Oh, sebab Dia hidup, hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup, amin, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, hari yang dahsyat bagi kami. Terima kasih penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu. Terima kasih pemeliharaanmu. Terima kasih untuk hari ini. Kami berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, lawat kami melalui kuasa kebenaran firman-Mu, dan biarlah iman kami semakin bertambah teguh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kemenangan bagi kita karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Markus pasal yang 16. Demikian firman Tuhan mulai dari ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dalam pembacaan kita, ketika lewat hari Sabat, maka ada serombongan wanita yang cinta Tuhan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mengapa mereka pergi ke kubur, saudara? Karena secara tradisi mereka melakukan hal yang seperti itu, yaitu merempah-rempahi mayat orang yang sudah meninggal. Jadi mereka sebenarnya tidak mengerti kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika mereka dalam perjalanan, maka orang-orang ini mulai berbicara, siapa yang akan menggulingkan batu dari kubur, saudara? Karena memang dalam pikiran mereka, mereka masih berpikir bahwa jenazah Yesus masih ada dalam kubur itu. Maka orientasi pemikirannya kepada batu yang menghalangi. Ini punya makna dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak punya makna kebangkitan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak mengerti arti kebangkitan dan kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita, maka tidak jarang orang berpikir yang orientasinya hanya kepada problem masalah, penghalang yang menghalangi kehidupan mereka. Tetapi kalau kita punya kuasa kebangkitan, saya percaya kita akan lebih optimis lagi bahwa bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau kita merenungkan tentang kebangkitan, inilah puncak kemenangan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu?" Maut tidak bisa menahan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan bagi setiap kita, orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, mari siapkan hatimu untuk lebih memahami dan lebih mengerti, lebih mendalam lagi, mengerti akan arti percaya kita kepada Tuhan. Maka saya sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Makna Kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya. Ada 3 hal, poin penting yang saya mau sampaikan kepada setiap kita. Poin yang pertama adalah melalui kebangkitan Kristus, melalui pengorbanan Kristus. Poin yang pertama, kita mesti sadar siapa diri kita. Bicara Paskah, berbicara kebangkitan, harusnya hal ini semua membawa kepada kesadaran tentang siapa diri kita di hadapan Tuhan.
Mengapa demikian, saudara? Karena hal ini terlalu dahsyat. Hal ini terlalu ajaib. Kejadian ini terlalu ajaib bagi kita, saudara. Paulus pernah berkata dalam tulisan yang lain, dia berkata bahwa salib adalah sebuah kebodohan. Mengapa dikatakan salib sebuah kebodohan? Karena Allah yang terlalu ajaib melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Nah, oleh karena itu, kebangkitan, pengorbanan Kristus itu harus mengoreksi dan menyadarkan siapa diri kita di hadapan Allah. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ayat 7, demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, tema bulan ini adalah humility, berbicara tentang kesederhanaan, bicara tentang kerendah hatian. Betapa Allah yang begitu dahsyat luar biasa itu, saudara, mau merendahkan diri, merendahkan hati. Bahkan di ayat ini dikatakan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam kesamaannya dengan manusia, dalam keadaan itu ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan matinya pun di kayu salib. Sesuatu hal di pemandangan orang-orang pada waktu itu adalah mati yang begitu mengerikan, saudara. Tapi itulah Tuhan. Maka disinilah letak. Kalau kita berbicara tentang mengingat pengorbanan Kristus, mengingat Jumat Agung, mengingat Paskah kebangkitan, harusnya itu membawa kepada sadar diri. Atau dengan kata lain, kita harus sadar siapa diri kita. Karena begitu besar kasih Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh iman. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita terus harus mengucap syukur karena karya salib yang begitu dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Paskah juga berbicara tentang saudara Allah berdamai dengan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha adil, dia harus berlaku adil terhadap semua ciptaannya, termasuk juga kepada manusia. Allah itu maha adil, tapi di sisi yang lain Allah juga maha kasih, saudara. Dia adil, dia harus menghukum setiap dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Tapi di sisi yang lain, Tuhan juga maha pengasih. Nah, oleh karena itu, saudara, karena begitu besar kasih Allah, maka dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat yang ke-14 dalam Yohanes dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan inilah hukuman Allah, murka Tuhan jatuh kepada Yesus. Dan dia harus mati di kayu salib. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia boleh mati, tapi 3 hari kemudian dia bangkit, dia mengalahkan maut. Kematiannya menyucikan, menguduskan, memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kebangkitannya membawa kita kepada kemenangan yang gilang gemilang. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara Paskah itu harusnya membawa kita kepada sadar diri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu.
Karena begitu besar rahmat dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita terus hidup sungguh-sungguh. Apa yang kita punya semuanya berasal dari Dia. Semua hanya titipan. Dan tujuannya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita ketahui saudara, kita harus memahami makna kebangkitan Yesus bagi kita. Yang kedua, saya ulangi lagi, kita harus memahami makna kebangkitan Yesus bagi kita. Apa makna kebangkitan Yesus bagi setiap kita? Ini harus kita renungkan, ini harus kita hayati, dan ini harus kita implementasikan dalam langkah-langkah kehidupan iman percaya kita selama masih ada di dunia ini, saudara. Yang pertama, saudara, kebangkitannya membuktikan Dia hidup dan kita mempunyai pengharapan. Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, dikatakan di sini oleh kebangkitan Kristus membawa pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Apa pengharapan kita? Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada setiap kita bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapan untuk hidup diselamatkan, harapan untuk hidup diberkati, harapan untuk hidup mengalami mujizat dan kuasa Tuhan, harapan untuk mengalami penyertaan Tuhan, bahkan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat dari Tuhan, itu terbuka bagi setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitannya membawa perkenanan kita di hadapan Allah. Kita baca Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-25. Roma 4 ayat 25. Demikian firman Tuhan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Luar biasa saudara, makna daripada kebangkitan Kristus yaitu membawa perkenanan Allah bagi kita. Hidup kita diperkenan oleh Tuhan, saudara. Artinya kita bukan seteru lagi. Artinya kita bukan musuh daripada Tuhan. Bahkan orang-orang yang layak untuk dimurkai lagi. Melainkan kita diperkenan. Ada favor dari Tuhan yang terbuka bagi kita. Untuk kita bisa masuk di dalam kasih karunia-Nya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, dikatakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Wow! Dahsyat luar biasa saudara. Inilah makna kebangkitan Kristus, bahwa maut tidak berkuasa dalam kehidupannya. Dan bagi setiap orang yang percaya, tubuh boleh mati, tetapi kita tidak selamanya tinggal di alam maut itu. Melainkan di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Dia berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dahsyat, ajaib, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tetap terus bersyukur karena Tuhan begitu ajaib. Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang terakhir, makna kebangkitan bagi kita apa? Yaitu kita pun akan dibangkitkan dan memiliki hidup yang kekal. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, mari kita baca. Demikian firman Tuhan, saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kita akan dibangkitkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada setiap kita, karena satu orang berdosa, semua kena dampaknya. Karena dosa merasuki dan merusak seluruh manusia itu. Siapa manusia itu? Namanya Adam. Tapi hanya oleh karena satu orang berbuat kebenaran juga. Siapa itu? Adam terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya diselamatkan. Dan kita dikatakan di sini, saudara, bahwa dia menjadi yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan menyusul berikutnya untuk menerima mahkota kemenangan. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan, jangan kita kendor untuk tetap mencintai Tuhan. Bahkan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam pekerjaan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Dan yang terakhir, saudara, kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, firman Tuhan katakan, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Mari saudara, kita baca satu ayat lagi, sebagai ayat yang terakhir, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-16. Sampai dengan yang ke-19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, kalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada Kristus, maka firman Tuhan katakan kita dinyatakan sebagai orang yang paling malang di dunia. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Banyak orang hanya mengejar keduniawian. Banyak orang hanya membanding-bandingkan kesuksesan. Banyak orang yang hanya mengcompare keberhasilan. Banyak orang yang hanya memperhitungkan kedudukan, derajat, pangkat.
Padahal itu semuanya hanya sementara. Bahkan orang selalu mencari yang namanya bobot bibit bebet dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan kalau dalam hidup ini kita hanya memikirkan hal-hal dunia itu yang sifatnya hanya sementara, maka firman Tuhan katakan kita adalah orang yang paling malang di dunia. Maka dalam Kolose tadi dikatakan kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Artinya kita harus banyak memikirkan perkara-perkara sorgawi, perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Saudara, karena terlalu banyak orang berpikir tentang dunia ini, kemarin ada kejadian yang mengerikan sekali. Karena frustrasi, putus asa, ada orang berani lompat dari lantai 23 apartemen Ambasador, saudara. Kenapa? Karena dia putus asa. Karena apa? Karena dia merasa jalannya buntu. Karena apa? Karena dia merasa sudah tidak ada pengharapan lagi. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, dan hari ini juga seraya kita memperingati hari kebangkitan Kristus, maka kebangkitan Kristus itu juga menjadi kebangkitan kita. Maka kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 4 ayat 8 itu berkata, jadi akhirnya semua yang suci, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa, pikirkanlah itu. Pikirkanlah di mana Yesus berada, perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan berada. Maka itu akan membawa pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sehingga kita tetap akan menjadi kuat, kita tetap akan berpengharapan dalam hidup ini, tidak mudah putus asa. Sekali lagi dikatakan bahwa kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, mari kita cari perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di atas akan membawa kita juga naik ke atas. Iman kita naik ke atas, level keyakinan kita akan naik ke atas. Dan tentunya penyertaan Tuhan juga lebih dahsyat, ajaib, mujizat-mujizatnya juga level atas. Dan kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Itulah kuasa kebangkitan bagi setiap kita. Dan saya rindu seluruh jemaat kita memiliki kuasa kebangkitan itu. Sehingga kita bisa tetap optimis memandang kehidupan kita. Bersama dengan Yesus, kita cakap dalam segala perkara. Bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, 3 hal penting yang perlu kita ingat berkaitan dengan Paskah, berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita harus sadar siapa diri kita. Yang kedua, Paskah harus kita kenali, yaitu kita harus mengerti tentang memahami makna kebangkitan Kristus bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Dan yang ketiga adalah apabila kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena itu jauh akan membuat hatimu damai. Jauh akan membuat engkau memiliki kekuatan dan pengharapan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya mau katakan, selamat Paskah, berkemenangan bersama dengan Yesus. Yesus dibangkitkan dan kita juga memiliki kuasa kebangkitan bersama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Pengorbananmu menyadarkan siapa diri kami di hadapan-Mu. Dan kami juga Engkau bawa untuk memahami, mengerti makna kebangkitan-Mu, kemenangan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan terus memutuskan, karena kami dibangkitkan bersama dengan Kristus, kami terus mau mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana
Engkau berada. Terima kasih, Kau berkati, Kau lawat semua umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau makan sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Siapkan diri Anda dan siapkan roti dan anggur atau sarana yang sudah ditentukan. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, untuk kembali kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami bersiap untuk makan minum sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Layakkan kami dan biarlah melalui perjamuan ini iman kami semakin kuat. Dan kami terus diingatkan betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikianlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat anggur di tangan saudara masing-masing. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih pengorbanan-Mu, terima kasih anugerah-Mu. Kami diselamatkan oleh karena Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih kuasa kebangkitan-Mu, dan biarlah kami semuanya juga memiliki kuasa kebangkitan itu dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu, perlindungan-Mu. Bahkan terima kasih berkat-berkat-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini umat-umat-Mu, jemaat GKSI Bethlehem mengembalikan 1/10 dari berkat selama 1 bulan yang telah Engkau berikan. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dan Engkau Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka. Terima kasih dan dengan sukacita, dengan penuh syukur kami mengembalikan 1/10 dari berkat yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalau demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan pandanganmu dan dengan iman terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Damai, sukacita, dan sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Gembala yang setia, serta pertolongan dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus, tetap terus menyertai setiap kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada
saat ini. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin.